halo semua. Kami dari kelompok Cing Motor. Di sini kami akan mendemokan website dan fitur di dalamnya. Tidak lupa kami akan menjelaskan code di dalamnya. Oke, sebelum mulai saya akan menjelaskan peran-peran dari anggota kelompok ini. Yaitu saya sendiri, Fredelin, merancang desain tampilan dari website Cing Motor, menambahkan beberapa fitur di website seperti session map, bagian chatbot, lalu HTML contact us dan HTML thank you, dan memperbaiki beberapa kesalahan pada JavaScript. Lalu ada Charlie Wijaya membuat dan mengembangkan kode JavaScript yang digunakan untuk mengatur berbagai fungsi dan interaksi pada website agar berjalan dengan baik. Lalu ada Erik Sanjaya menambahkan bagian komentar dan ulasan dari pelanggan, merapikan susunan data serta kode JavaScript agar lebih bersih dan terstruktur, serta menambahkan beberapa fungsi interaktif tambahan pada halaman web. Oke, setelah penjelasan peran pada anggota kami, saya akan lanjut mendemokan website. Terima kasih. Saya Fredelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang kami buat, itu website Cing Motor. Jadi ini adalah tampilan awalnya ya, sesaat kita masuk ke website. Jadi di bagian pojok kiri menampilkan logo dan judul dari website tersebut. Lalu pada bagian kanan ini terdapat tombol ya, penanda dan prodi bisa ditekan. Lalu di backgroundnya itu menampilkan toko kami dan menampilkan juga sebuah tagline ya gitu ya. Lalu lanjut, di sini ada tombol kontak us, tapi akan kita bahas nanti. Lanjut ke bawah, di sini ada bagian produk terlaris. Jadi pada bagian ini menampilkan 4 item yang terlaku di toko kami, seakan-akan menampilkan seperti itu. Lalu lanjut, ini adalah katalog stok berdasarkan kategori. Nah, di sini kami meletakkan sebuah tabel ya, tabel. Jadi jika ini JavaScript kami sematkan pada bagian ini. Kami gunakan JavaScript untuk bagian ini. Jadi jika kita menekan mesin, pengereman atau oli, tabel tersebut akan berubah-ubah sesuai dengan kategori pada tiap-tiap item. Seperti itu. Jadi lanjut pada bagian lokasi toko kami. Nah ini hanya menampilkan map atau lokasi di mana tokonya berada gitu. Dengan menampilkan map Google Map. Lanjut ke bagian paling bawah. Nah di sini apa kata mereka? Ini seakan-akan pembeli dapat berkomentar tentang produk kami seperti itu. Lalu di bagian footer ini seperti footer pada umumnya menampilkan logo IG, Instagram, Facebook, atau YouTube. Ini bisa ditekan, tapi kami tidak menyematkan link apapun di dalam ini. Gitu. Ini adalah tombol panah ke atas, jadi pengguna tinggal menekan aja untuk kembali ke tampilan awal gitu. Jadi ini juga sama, dia akan mengarahkan kepada produk gitu. Lanjut, nah di sini pada pojok kanan bawah menampilkan sebuah logo robot ya. Nah, di sini kami menambahkan fitur chatbot. Jadi seakan-akan kita dapat chat dengan bot pada toko ini gitu. Bisa ditekan dan dapat merespon. Seperti itu. Lalu oke, lanjut ya. Di sini juga kami gunakan JavaScript tentu saja. Lalu lanjut, ini kita ke HTML contact us. Nah, di sini kita dapat mengisi form ini ya, seperti nama, lalu email, nomor telepon, dan pesan yang kita bisa kirimkan kepada pihak Cing Motor seperti itu. Ini bisa dikirim, lalu akan mengarahkan kepada HTML thank you, menampilkan pesan Anda sedang diproses. Lalu ini kita bisa kembali ke baranda. Seperti itu saja tampilan dari website Cing Motor. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Erik Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian dalam struktur fondasi utama kami untuk web kami ya, yang bernama website Cing Motor yang dibangun menggunakan file index HTML. Nah, mari kita lihat sama-sama codingannya yuk. Oke, pertama-tama di bagian head kita melingkan file stylesheet ya.
kawan-kawan eksternal seperti style CSS ini untuk mengatur desainnya kawan-kawan tentunya. Dan kita juga memakai library Font Awesome agar bisa memunculkan berbagai ikon keren di website kita nantinya ya kawan-kawan. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian body, tag body ya. Komponen pertama yang kita buat adalah header. Ya, header di sini header dan juga ada navbar. Di sini kita bungkus logo dan brand ke dalam satu kelompok bernama brand group ini kawan-kawan. Nah, kita pakai teks Cing, span, motor, span ya kawan-kawan ya, supaya kata motor nantinya bisa kita warnain berbeda di CSS. Lalu juga di sebelah bawahnya ini ada menu navigasi, yaitu link beranda dan juga link produk ya kawan-kawan ya. Nah, kita lanjut lagi ke bawahnya. Ada section hero dan juga ada section ya kawan-kawan ya. Ada section dan kelasnya ada hero. Bagian ini penting sekali karena ini yang pertama kali dilihat oleh pengunjung saat websitenya terbuka. Di sini kita taruh headline, kawan-kawan, atau slogan yang menarik ya kawan-kawan. Deskripsi singkatnya toko dan sebuah tombol interaktif. Yang pastinya di sini ada contact us HTML yang kalau diklik akan mengarahkan ke halaman kontak ya. Nah, lalu ada di bawahnya itu tepat di bawah hero kita tambahkan juga section fitur. Ya, section fitur keunggulan. Kami membuat 3 kotak fitur menggunakan kelas fitur box ya, kawan-kawan ya. Menggunakan kelas fitur box. Di dalamnya ada keunggulan seperti stok terlengkap, garansi resmi, dan pengiriman cepat ya kawan-kawan. Dengan ikon books ya, dan perisai tentunya dari Font Awesome. Lalu di bawahnya, nah ya kawan-kawan, ini ada section bestseller kawan-kawan. Jadi section produk terlaris ini dengan ID produk ya, ID produk supaya tampilannya rapi dan juga sejajar. Di sini kita menggunakan sistem layout ya, layouting grid lewat kelas styler grid ini. Ya, di dalam grid ini pastinya ada 4 buah kartu kawan-kawan. Ada 4 buah kart ya. Yang pertama itu tiap kartu itu berisi gambar spare part ya, seperti gear. Ini pasti ada kita masukkan aset image kita sendiri. Lalu juga ada kampas rem. Kita juga udah ada gambarnya. Lalu juga ada shockbreaker, sudah ada gambar sendiri. Ya. Juga di sini ada fuel tank ya kawan-kawan. Jadi di sini label-label ini seperti label good item dan best quality untuk menarik perhatian pelanggan atau pembeli yang akan melihat-lihat di toko kita juga nantinya. Nah, lalu kita masuk di section berikutnya. Kita ada di sini stok katalog kawan-kawan. Nah, di sini ini adalah salah satu bagian paling krusial lah kawan-kawan di HTML kita, yaitu katalog stok berdasarkan kategori. Di sini kita menyediakan tombol-tombol filter untuk mempermudah konsumen ya kawan-kawan ya. Perhatikan di setiap tombolnya kita memasukkan filter group, filter table ya. Filter table di sini kawan-kawan. Fungsi inilah yang nanti akan memicu logika JavaScript yang telah kita buat yang di sini ya kawan-kawan ya. Ini JavaScriptnya udah kita buat, ini akan disambungkan ke sini. Lanjut lagi, lalu untuk tabelnya sendiri kita buat strukturnya dengan kolom SKU, nama produk, merek, lalu ada kategori ya kawan-kawan ya, harga, dan juga hingga status ya kawan-kawan, statusnya ready atau tidak ready gitu. Kunci utama dari fitur-fitur ini pada tag data kategori yang kita selipkan di setiap baris TR ini ya kawan-kawan ya. Dengan atribut custom ini, baris tabelnya tentunya itu akan bisa otomatis tahu apakah dirinya termasuk kategori mesin, pengereman, atau oli saat disaring oleh JavaScript-nya sendiri ya kawan-kawan ya. Di bagian akhir halaman kawan-kawan, kita menyematkan lokasi toko menggunakan iframe.
dari Google Maps ya, biar pelanggan kita bisa langsung melihat peta lokasi fisik secara langsung, yaitu toko kucing motor kita di Medan. Di bawahnya ada section testimoni ya. Section testimoni berisi ulasan dari pelanggan setia kami ya, dan ditutup dengan footer standar hak cipta toko kita sendiri ya kawan-kawan. Oh ya, di bawahnya juga ini kita ada input dua elemen ya, melayang dua elemen floating. Di bagian bawah pertama ada tombol chatbot ya di sini ya. Customer service dalam robot. Saat tombol ini nanti diklik, dia akan memicu fungsi toggle CS chart untuk memunculkan pop-up chat box tempat pelanggan kita bisa tanya-tanya ke bot kita ya kawan-kawan ya. Dan kedua ada tombol backup kawan-kawan, backup to top, tanda panah ke atas untuk memudahkan pengguna kembali ke bagian paling atas halaman secara instan, secara langsung. Nah, jadi semua strukturnya ini nantinya akan dihubungkan ke file logika eksternal kami, yaitu script.js ini ya kawan-kawan ya. Jadi kita taruh di bagian paling bawah ini. Nah, jadi seperti itulah rancangan struktur di dalam indeks HTML kita untuk struktur halaman utama website Cing Motor yang kami buat ya kawan-kawan. Nah, ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya ya kawan-kawan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi JavaScript yang digunakan pada halaman katalog spare part dan fitur customer service chat. Pertama, pada fungsi filter table digunakan untuk memfilter data spare part berdasarkan kategori yang dipilih, seperti mesin, pengereman, dan oli. Ini juga mengubah tampilan tombol yang aktif dan hanya menampilkan baris yang sesuai dengan kategori tersebut. Selanjutnya ada fungsi toggle chat. Fungsi toggle chat untuk membuka dan menutup kotak chat customer service, sedangkan handle press key memungkinkan pengguna mengirimkan pesan hanya dengan menekan tombol enter atau kirim. Selanjutnya fungsi send message. Fungsi send message mengambil pesan dari kolom input dan menampilkan ke area chat, lalu memanggil chatbot untuk memberikan balasan otomatis setelah jeda singkat. Untuk tombol balasan cepat, seperti cek barang ready dan lokasi toko, digunakan fungsi send quick reply. Selanjutnya, fungsi append message. Fungsi append message bertugas menampilkan pesan pengguna maupun chat box ke area percakapan, sedangkan scroll bottom memastikan tampilan selalu berpindah ke pesan terbaru. Fungsi yang terakhir adalah fungsi generate bot response. Memproses sisi pesan pengguna dengan mencocokkan kata kunci seperti stok atau lokasi. Jika kata kunci dikenali, chatbox akan memberikan jawaban sesuai. Jika tidak, chatbox akan menyarankan pengguna menghubungi admin melalui WhatsApp.